Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya Bu, sampai salamnya lompat ke sini. Tapi saya di depan aja ya, di belakang belum menjawab. Saya ulang lagi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kita sampai di hari ke-10. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ibu-ibu semua diijabah. Ketika sebelum Ramadan doanya apa Bu? Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan doa kita dikabulkan semua, alhamdulillah. Kita sampai kepada bulan Ramadan, kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan tidak terasa sudah hari ke-10. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada bisa kita maksimalkan. Karena kalau kita minta sesuatu kemudian dikabulkan, rasanya malu kalau nggak maksimal ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini selalu diberikan kesehatan, bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan, diberikan rezeki yang berkah, bisa berbagi di bulan Ramadan, diberikan umur yang panjang, bisa selesai di bulan Ramadan, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan usia, rezeki, rumah tangga, umur kita semuanya insya Allah berkah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, dosanya dihapus. Bulan ini bulan ampunan, dosa kita dihapus. Bukan hanya dengan puasa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih, karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang lalu terhapus. Ketemu satu hari saja dengan bulan Ramadan, Allah menggugurkan dosa kita. Satu malam saja kita salat tarawih, Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Adakah bulan yang lebih keren, lebih indah dari bulan Ramadan? Tidak ada. Dan alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini bulan yang kita bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya, bulan di mana kita masuk ke dalam sebuah kampus, sebuah universitas yang semoga di penghujungnya kita diwisuda dengan titel takwa, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang manakah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dosa-dosa kecil. Masuk ke dalam bulan Ramadan, maka dosa-dosa kecil kita semuanya dihapus. Lantas dosa besar bagaimana? Dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat. Jadi kalau pernah melakukan dosa besar, apa contoh dosa besar? Durhaka kepada orang tua, kemudian syirik, minum, judi, merampok atau mencuri, korupsi gitu ya, membunuh, berzina, itu harus bertaubat biar diampuni dosa-dosanya. Kalau nggak taubat bagaimana? Nggak diampuni. Even datang bulan Ramadan nggak diampuni. Jadi kalau dosa-dosa kecil Allah hapus, tapi kalau dosa besar dihapus dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Taubat yang sebenar-benar taubat. Dia harus datang kepada Allah dengan sholat 2 rakaat. Syaratnya 3, mengakui dosa-dosa masa lalunya. Ya Allah, dulu saya nggak pernah sholat, ya Allah. Saya nggak paham kalau sholat itu wajib, ya Allah. Ya Allah, dulu saya pernah nggak puasa. Dulu saya pernah durhaka kepada orang tua. Dulu saya pernah datang ke paranormal dan percaya dengan apa yang disampaikannya, misalnya. Ngaku dulu sama Allah. Yang kedua apa? Menyesali. Ya Allah, hamba menyesal, ya Allah. Hamba nggak tahu, ya Allah, hamba nyesel pernah melakukan
ini. Apa yang ketiga? Yang ketiga berjanji untuk tidak melakukan lagi. Janjilah sama Allah. Orang non-muslim saja, orang non-muslim, orang yang tidak pernah menyembah Allah, tiba-tiba mengucapkan syahadat, dosa-dosa masa lalunya terhapus. Dia pernah membunuh, dia pernah berzina, dia pernah mabuk. Dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mengakui, berikrar bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, langsung Allah hapus dosa-dosa masa lalunya. Yang tidak menyembah Allah saja dihapus, apalagi kita masih menyembah Allah. Hanya kita tergelincir, kita tergoda, kita tertipu dengan bujukan setan sehingga kita meninggalkan perintah Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita mau mengakuinya di hadapan Allah. Kita mau menyesali perbuatan kita dan kita mau berjanji untuk tidak lakukan lagi. Nah, bulan Ramadan bulan meningkatkan amal soleh. Jadi kalau ada yang bilang, Bu Fatia, tanda-tanda taubat diterima apa ya Bu? Tanda-tandanya insya Allah dia meninggalkan dosa masa lalunya dan tidak melakukan lagi, kemudian dia menambah dengan amal solehnya. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah akan memberikan kita kesempatan bertemu dengan orang baik-baik, dikumpulkan dengan orang baik-baik, dikasih pekerjaan yang baik-baik, dan diberi kemudahan melakukan hal yang baik. Duduk di majelis ilmu gampang, sedekah gampang, puasa gampang, ya, sholat tarawih gampang. Kenapa? Allah menghendaki kebaikan kepada kita, diberikan kebaikan kepada kita, agar kita mudah melakukan amal soleh, mudah melakukan kebaikan. Maka tadi qari'ah kita Bu Sarah sudah membacakan surat Al-Baqarah 185 dan 186, di mana di ayat itu Allah menjelaskan kepada kita tentang bulan Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan adalah karena bulan diturunkannya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tolong dicatat baik-baik. Bulan Ramadan itu mulia karena bulan turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar mulia karena malam turunnya Al-Quran. Rasulullah mulia karena berakhlak Al-Quran. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mulia jika kita mau dekat dengan Al-Quran dan sering berinteraksi dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, maka sesering mungkin nyentuh, pegang, buka, tatap hurufnya, lafazkan semua kalimatnya, pahami isinya. Jika ada waktu, tadabburi, sering-sering kalau mau ngapal-ngapal silahkan. Pengennya apa nih bulan Ramadan tahun ini, kita targetnya pengen apa? Saya pengen hafal Bu, baca yang banyak. Saya pengen banget paham Bu, baca terjemahannya. Tapi Bu Fatia, saya pengen banget hafal juz 30, hafalkan. Intinya apa? Berinteraksi dengan Al-Quran, Allah muliakan semuanya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Rugi kalau kita sudah tahu terus kita nggak dekat sama Al-Quran, itu rugi banget. Kenapa? Karena bulan ini bulan di mana Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam pertama kali. Kenapa malam nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan? Karena itu malam pertama Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Lantas bagaimana dengan surat Al-Qadar? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam
Lailatul Qadar. Ibu ada yang tahu malam Lailatul Qadar kapan? Malam Lailatul Qadar, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar hanya ada pada zamanmu atau akan tetap ada sampai hari kiamat? Beliau menjawab, akan tetap ada sampai hari kiamat. Waktunya kapan ya Rasulullah? Beliau menjawab, kemungkinan 10 pertama atau 10 hari terakhir. Di antara dua tanda ini, kira-kira yang dekat dengan Lailatul Qadar kapan? Kata beliau, di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir ini yang mana ya Rasulullah? Di malam-malam ganjil, dan jangan bertanya lagi. Gitu. Jadi ibu nggak boleh nanya lagi. Sahabat saja dimarahin nanya kan. Gitu. Jadi kuncinya apa? Di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Berarti malam apa? Kemungkinan malam ke-21, kemungkinan malam 23 atau 25 atau 27 atau 29. Nah, pertanyaan saya, benar ibu masih ingat? Kan Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kok malam nuzulul Qurannya tanggal 17 Ramadan? Tadi yang kita sebutkan malam Lailatul Qadar gak ada tanggal 17 kan? Ibu jawabnya apa kira-kira? Daripada baca doa tidur ya, kita mikir bareng-bareng. Nih gimana ya Bu Fatia? Ada yang nanya, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tapi kok diperingatinya tanggal 17? Catatannya ketemu nggak Bu? Belum. Ini sudah saya sampaikan 3 kali ya, mungkin catatannya hilang kemana. Jadi gini, pada malam Lailatul Qadar, Ibu, Al-Quran disimpan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz di mana? Di langit yang paling tinggi. Ada yang berpendapat di langit ke-7. Ada namanya Lauhul Mahfuz, tempat yang terpelihara di sana, termasuk takdir kita ada di sana. Ibu kapan bahagia, kapan sedih, kapan diuji, udah ada di sana. Makanya kalau kita beriman dengan takdir, Bu, tenang banget sudah. Kenapa orang Jepang sangat banyak yang bunuh diri? Gak bertuhan, gak beriman dengan takdir. Kalau kita orang-orang beriman, kan ada rukun iman yang ke-6 apa tuh? Beriman kepada takdir. Makanya orang yang beriman kepada takdir, insya Allah gak stres. Diatur kok semuanya sama Allah gitu. Semua titipan. Allah kapan ngambil, Allah kapan ngasih, bebas kan Allah gitu. Nah, semua takdir kita tersimpan di Lauhul Mahfuz. Al-Quran awalnya di situ, gitu ya Bu. Nah, pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran yang 30 juz tadi diturunkan seluruhnya ke langit ke-1 sama dunia, langit yang paling dekat dengan bumi. Turun tuh Bu semuanya, gitu Bu, di langit yang paling dekat dengan bumi. Kita keluar nih Bu, ingat langit kan? Di situ ada tempat namanya Baitul Izzah. Nah, di situ Al-Quran disimpan. Jadi Al-Quran turun 2 kali ya Bu. Diingat turun 2 kali. Pertama pada malam Lailatul Qadar, ya Bu, disimpan di Baitul Izzah, di langit sama dunia yang paling dekat dengan bumi. Nah, nunggu umur Rasulullah 40 tahun. Jadi disimpan di sini, nunggu sampai Rasulullah berumur 40 tahun. Pada saat beliau umur 40 tahun, beliau berkhulwah di Gua Hira, gitu. Pada saat berkhulwah di Gua Hira, kalau orang Indonesia bilangnya bersemedi gitu. Di Gua Hira, disitulah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kapan ketemunya? Tanggal 17 Ramadan. Makanya malam itu diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran. Cuma 5 ayat ya Bu. Jadi kalau turun dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia itu 30 juz seluruhnya. Tapi kalau turun kepada Rasulullah itu bertahap. Kadang-kadang 3 ayat, kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 1 surat, surat yang pendek-pendek tuh Bu, begitu.
Jadi turunnya bertahap, bukan sekaligus seperti yang dari Lauhul Mahfuz, enggak. Turunnya bertahap gitu. Berapa lama itu selesainya? 23 tahun. Jadi ketika beliau Rasulullah berumur 40, itu Al-Quran turun tubuh nyicil, turun ke beliau sampai beliau akan meninggal. Beliau meninggal usia berapa? 63 gitu Bu. Jadi dari umur 40 sampai umur 63 Al-Quran turun terus ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang pertama turun surat Iqra itu kapan Bu? Tanggal 17 Ramadan. Surat Iqra jadi Iqra. Terima kasih. Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Hafalkan Bu? Yang mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal pinter. Padahal biasanya orang puasa agak hang, tidak dengan orang JGC ternyata hafal semuanya ya. Jadi itu Bu, surat Al-Alaq, surat Iqra ya Bu, ayat 1 sampai ayat 5 turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam 17 Ramadan. Disitulah bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Gimana aslinya Bu? Besar, tinggi, sayapnya 600 itu bengkak. Kalau di sinetron kan sayapnya cuma 2, beri. Sayap 10 saja udah besar, kamu di mana lagi sayapnya kan gitu. Ini 600 sayapnya. Makanya jenderalnya para malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam, memiliki sayap 600, jadi gerakannya cepat itu. Perintah sana sini. Terus kalau Ramadan turun enggak? Malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Kalau jenderalnya malaikat sudah turun, itu artinya kondisi di bumi crowded sekali itu, ramai. Malaikat naik turun, balik. Ngapain? Mengabulkan doa kita. Maka karena bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, dekat-dekatlah sama Quran. Dan Al-Quran bisa ngasih syafaat di hari kiamat nanti. Ketika seseorang sedang diazab, apa kata Al-Quran? Ya Allah, hentikan azabmu, ya Allah, hentikan. Orang ini rajin baca aku, kata Quran. Dia nahan ngantuknya baca aku, dan itu dia lakukan karena Engkau, ya Allah. Hentikan. Maka apa kata Rasul? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena pada hari kiamat dia akan datang kepadamu memberikan apa? Syafaat di hari kiamat. Jadi kalau yang belum bisa bagaimana? Masih ada waktu belajar membaca Al-Quran. Mufatihah saya masih terbata-bata baca. Udah bisa baca, tapi terbata-bata baca, dapat 2 pahala. Pahala yang pertama pahala membaca Al-Quran, pahala yang kedua karena terbata-bata. Terus bagaimana dengan yang bacanya lancar? Yang bacanya lancar akan dibangkitkan bersama para malaikat. Masya Allah. Bareng Bu sama malaikat Bu. Rugi kalau kita sebagai orang Islam gak bisa baca Quran. Dikasih waktu, mumpung Ramadan nih gitu ya, belajarlah memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tidak ada kalimat terlambat selama kita punya kemauan. Allah kasih di situ kemudahan, tapi punya kemauan. Terus bagaimana kalau sudah beriman dengan Al-Quran, mau ngetes lagi, maklum, takut pada sendera, pada baca doa tidur. Beriman kepada Al-Quran atau beriman yang keberapa ya Bu? Oke, rukun iman ada 6. Ibu urutannya tahu nggak? Pertama apa?
beriman kepada Allah. Kedua, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ini urutannya begitu. Ibu ketuker yang 2, 3, 4 bolak-balik aja, mana duluan nih, mana yang kitab, mana yang rasul, mana yang malaikat. Cara ngapalnya gitu, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu urutannya begitu. Jadi pertama beriman kepada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab. Nah di situ ada Al-Quran. Jadi kita beriman dengan kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Kitab Taurat turun kepada Nabi Taurat. Ibu dikasih clue lupa terus nih, biar gak ketukar lagi. Namanya umur kita udah 25 ya Bu. Tadi kan urutan urutan rukun iman gitu ya Bu. Nah sekarang urutan biar gak ketukar Nabi mana. Kalau Zabur tuh kan gak maunya Bu kepada Nabi Daud tuh sama-sama maunya gitu. Berarti kitab Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur tuh kan gitu ya Bu, turun pada Nabi Daud. Nah gitu. Gak ketukar kan Bu? Injil turun pada Nabi Isa, itu mah gak ada ketukar insyaallah. Dan Al-Quran turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi yang lain punya mukjizatnya itu pergi bersama wafatnya para Nabi. Al-Quran mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tetap ada sampai detik ini. Makanya dulu Rasulullah bilang tukang sihir, tukang tenun, karena menurut orang kafir Quraisy Al-Quran ini bisa memisah antara orang tua sama anak, suami dengan istri. Jadi ini gara-gara Rasulullah begitu Bu. Padahal kalau mereka tahu isi Al-Quran, pasti mereka meninggalkan dunianya, kembali kepada Al-Quran menjadi pedoman hidup gitu. Nah kebetulan mereka waktu itu orang Arab itu kan Bu, hobinya ya, berpuisi, berpuitis, bersyair gitu. Orang Arab suka banget. Ketika mereka mendapatkan syair-syair indah, itu terkadang kalau yang terbaik itu digantung di Ka'bah sebagai penghormatan buat mereka yang syairnya bagus. Ketika Al-Quran ada dibacakan oleh Rasulullah SAW, mereka bilang nggak pernah ada syair seindah ini gitu. Makanya banyak yang mendapat hidayah dengan sentuhan Al-Quran. Kalau kita sudah beriman dengan Al-Quran, apa konsekuensinya? Ada 5. Yang pertama apa? Dekat dengan Al-Quran. Kita bilang, ya saya beriman dengan kitab-kitab Allah, di antaranya Al-Quran. Terus konsekuensinya apa? Katanya beriman, harus dekat. Cara dekatnya gimana? Boleh membaca, boleh mengajarkan, gitu kan? Boleh belajar, boleh mempelajari tafsirnya. Intinya berinteraksi dengan Al-Quran, dekat. Ibu kalau seneng, mohon maaf, seneng megang gadget kan Bu, kita bisa berlama-lama. Kenapa? Karena di gadget ada YouTube, ada IG, ada Facebook, itu kan Bu. Itu kita bisa berjam-jam kan megang gadget. Ya Allah, kisah selebriti kita hafal sampai kita gitu kan, bisa berlama-lama kan. Nah, kenapa para sahabat bisa berlama-lama dengan Al-Quran? Karena mereka pengen tahu ada magnetnya di sana. Kalau kita kan nggak paham isinya nih Bu, jadi baca Quran tuh menetesin air mata terus, bukan karena sedih, ngantuk. Baru Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah atraksinya banyak banget, dari kacamata, dari bantal, senderan, ya Allah. Ternyata ngajinya cuma sebentar. Kita terheran-heran, kok dulu para sahabat bisa berlama-lama dengan Quran itu kan Bu, mereka menikmati. Sama kalau kita megang gadget kan menikmati, apa aja ada di sini. Semuanya ada di gadget kan Bu, makanya kita bisa berjam-jam. Terus kalau baca Quran, ini jangan ditempel. Kita kalau baca Quran jangan ditempel sama HP. Kalah Bu Quran Bu.
baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim kita jauhin sebelah. Tetep sebentar ya. Lihat ada SMS, bukan hanya itu Bu, lanjut diskon semuanya. Iya kan Bu? Kalah gak tuh Al-Quran? Jadi gimana pisahin nih HP, pisahin, taruh di bawah kasur, kayak di mana, kayak lemari, dia tak biarin gitu. Pokoknya habis sholat subuh ngaji dulu. Kalau megang HP dulu kalah. Jadi konsekuensi beriman yang pertama deket. Cari caranya aja, mau murajaah kek, gitu ya Bu, mau baca kek, mau ngapalin kek, mau baca terjemahannya kek, silakan, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua mendidik diri dengan Al-Quran. Al-Quran memang nyuruh apa? Ada ayat begini bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Itu kita pakai tuh. Kalau ada ujian, minta sabarnya, minta tolongnya dengan sabar dan sholat. Ibu kan hidupnya penuh dengan ujian ini. Lihat aja, duduk kaki ganti, tangan ganti, bangun ganti lagi. Naik ojol masuk angin, duduk di masjid masuk angin, kapan sehatnya kan gitu. Ada aja masalah kita. Anak, suami, cicilan, belum lagi THR belum cair, gitu kan Bu, kepikiran di sini semua. Kata Allah apa? Minta tolong sama sabar dan sholat. Ini anak belum ada pangeran yang ngejemput, sholat aja. Atau misalnya belum dapat pekerjaan, sholat aja. Punya anak cakep banget, ya Allah yang ngantri banyak, sholat istikharah, sholat. Memang itu cara kita minta tolong. Kalau sholat saja nggak ada sabarnya, nggak sempurna. Atau sebaliknya, sabar tapi nggak sholat, nggak tenang Bu. Jangan pernah mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Allah harus dilibatkan. Maka yang kedua, benar-benar mendidik diri kita dengan Al-Quran. Banyak hal yang kita perlu tahu di dalam Al-Quran. Seperti gini, kayak gini Bu, listrik mati. Kita lagi tidur, bangun-bangun listrik mati. Panik gak Bu? Ya Allah listrik mati ya, mau pipis. Aduh kamar mandi di mana? Kita kan meraba-raba kan Bu? Kamar mandi di mana? Tisu di mana? Karena nggak ada cahaya, nggak ada Al-Quran, kita nabrak meja, nabrak kursi, semua kita tabrak-tabrak. Itu kan Bu. Orang hidup kalau nggak ada pedoman hidupnya, nggak ada pedomannya, itu nabrak apa saja. Kenapa? Ada orang berani mencuri, ditabrak semua kan pada dilarang. Kenapa? Ada yang korupsi, ada yang berzina. Nggak jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nggak dijadikan dirinya dididik dengan Al-Quran. Maka yang kedua mendidik diri dengan Al-Quran. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga menerima hukum-hukumnya. Terima dulu, walaupun kita belum bisa menerapkannya. Biasanya ada yang ayat-ayat yang agak susah untuk diamalkan. Kalau buat perempuan ayat mana yang susah Bu? Ya ini susah kita dulu. Ini ada perintahnya, ada ayatnya. Ayat poligami. Itu kan langsung gerah. Aduh ayat itu lagi. Baru dengar ayat ini deg-degan kita. Gak apa-apa kita belum siap. Tapi yang penting terima dulu bahwa itu ada di dalam Al-Quran. Kenapa ada ayat poligami? Ini solusi untuk orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Contoh, maaf ya Bu, ada orang yang tingkat libidonya tinggi. Satu istri nggak cukup, dia suka cabang Bu. 2 cabang nggak cukup juga, 3 lagi. Itu solusi karena mereka punya kebutuhan khusus. Atau ada rumah tangga sekian tahun belum dapat keturunan karena istrinya punya penyakit atau gitu ya Bu ya, dia pengen nikah lagi karena dia punya kebutuhan khusus, atau istrinya nggak bisa memberikan nafkah batin. Ada Bu seorang bapak curhat ke saya, dia kalau melakukan hubungan intim istrinya mengeluarkan nanah di punggung. Jadi dia bilang saya nggak tega Bu, berbulan-bulan saya nggak dapat nafkah batin. Karena gak mungkin kan Bu saya melakukan hubungan itu dengan
kondisi saya seperti itu. Dia nanya, saya boleh nggak Bu poligami? Daripada bapak berzina, saya bilang, bapak boleh poligami. Tapi istri saya Bu bilangnya gini, Mas, kalau memang saya nggak bisa ngasih, Mas jajan aja ya, jangan nikah. Ya Allah, saya bilang, itu maksiat, itu dosa Pak, saya bilang. Iya, istri saya pesannya begini. Ya udah Pak, nggak usah izin sama istri, saya bilang. Karena istri melarang menikah, tapi mengizinkan berzina, kan aneh Bu. Saya bilang alasannya apa Pak dia mengizinkan zina tapi tidak mengizinkan menikah? Alasannya kalau jajan kan selesai, kasih duit selesai. Tapi kalau nikah kan nanti ada warisan, ada ini, dunia banget gitu. Hati-hati banget kalau kita sudah cinta sama dunia. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Alhamdulillah. Termasuk fenomena masyarakat kita. Kalau ada orang poligami itu kayaknya aib gitu. Ya Allah, astagfirullah. Tapi itu nikah lagi, astagfirullah, kayak ada dosa besar gitu kan. Tapi kalau ada orang selingkuh, kumpul kebo, kita melihatnya biasa-biasa saja. Na'udzubillah. Nah itu kan ada ayatnya kan Bu. Tapi kita belum siap misalnya. Terima dulu hukumnya, harus diterima hukumnya. Sama halnya ada ayat utang piutang. Bukan berarti kita hutang kan Bu. Itu untuk orang yang punya kebutuhan khusus saja. Kalau yang nggak punya kebutuhan khusus, tajil beritir, ngapain ngutang gitu. Kan ada yang memang elit, ekonomi sulit gitu ya. Susah, dia minjem kan, tapi ada aturan lainnya, pakai saksi gitu. Atau hitam di atas putih gitu. Itu kita harus menerima hukum, semua hukum yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran nggak pernah salah. Yang salah apa? Nih otak kita yang salah. Diterima hukum-hukumnya. Mohon maaf ada salah satu suku yang nggak terima kalau warisan perempuan berbeda dengan warisan laki-laki. Kenapa? Karena kan kami bla 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 begitu ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa kan perempuan sama atau lebih banyak. Saya kira nggak bisa. Bagi dulu, laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan. Bagi dulu, nanti kalau saudara laki-lakinya mau ngasih, bebas. Yang terpenting jalankan perintah Allah dulu gitu. Nah itu terkait yang ketiga, menerima hukum-hukumnya. Masih ingat nggak Bu? Pertama apa Bu? Ibu saya masih di sini aja, Ibu udah lupa gimana saya pulang ke rumah. Pertama, dekat dengan Al-Quran. Kedua, mendidik diri dengan Al-Quran. Ketiga, menerima hukum-hukumnya. Yang keempat apa? Yang keempat, membumikan Al-Quran atau mensosialisasikan, meramaikan. Jadi jangan dianggap Al-Quran masih di langit aja. Kalau kita mau baca suka nggak enak, aduh mau baca Quran takut dibilang soleha. Baca novel pede, ke mall pede, nonton pede, ke masjid malu. Mau kemana Bu? Hah? Mau MGAJI, kita suruh ngejak dulu MGAJI, repot banget kan. Ngaji, ajak justru. Mau kemana? Ngaji ke JGC, yuk ikut yuk gitu. Ternyata dia mau ikut, kita dapat pahala yang sama dengan yang dia lakukan tanpa dikurangi sedikit pun. Kenapa harus malu? Baca Quran juga sama. Tadinya pada malu-malu. Aduh gak ada yang baca Quran ya. Udah biarin aja kita baca. Karena kita baca Quran, yang lain pada berani juga kan Bu. Berapa pahala yang kita dapat. Ini mau ngaji malu. Aduh takut dibilang soleha ya. Aduh gimana ya. Makanya ada sebelum Ramadan di Malioboro itu ada patung megang Quran, cuma kan itu ya Allah baru bukan manusia tapi berperilaku seperti patung Bu. Manusia berdiri di Malioboro Bu megang Al-Quran. Ya Allah cuma baru begitu aja kita udah merinding. Ada satu gerbong kereta, di satu gerbong kereta isinya itu apa pada baca Quran semua. Menuju kantornya itu kan keren banget, Masya Allah. Baca satu gerbong tuh semua megang Quran. Coba
Masya Allah, mereka membumikan Al-Quran. Sama, tadi saya baru masuk, Masya Allah ini pada ngaji semua. Keren kan? Wah, jamaah JGC. Cuma bedanya apa? Kalau di masjid orang biasa bilang ngaji, biasa kan Bu? Ngaji di masjid biasa. Tapi ngaji di saat kita nganter, di perjalanan itu kan kita terkadang belum biasa gitu ya Bu. Pernah satu hari, dulu kan masih jadul, di gadget belum ada aplikasi Al-Quran ya. Mau nggak mau saya tuh bawa Quran kemana-mana. Karena memang kan rujukannya Quran, kalau ngajar rujukannya Quran. Tiba-tiba penjaga masjidnya nanya begini, Bu, ibu orang mana? Hah? Ibu asli mana? Kenapa Pak? Enggak, jarang-jarang orang mau bawa Quran. Ibu orang Banten ya? Coba, ikutnya Banten. Saya bilang betul, ayah saya orang Banten, tapi kita lama di Jakarta. Jadi untuk orang-orang khusus aja Bu, yang dianggap bisa dan mau bawa Quran. Padahal kan semua orang bisa bawa Quran. Saya pernah naik angkot. Ibu tahu orang non muslim bawa Alkitab dan dia pede. Iya kan Bu? Pelajaran kita hari ini apa? Ya Allah Bu, di angkot mereka ngupas tuh. Itu kitabnya nggak asli, mereka pede bawa. Kita kitabnya asli nggak pede, diumpetin, ditutupin pakai tisu, banyak sampai 9. Aku gitu. Itu tugas kita membumikan Al-Quran. Bagaimana anak-anak sama? Ayo nak. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Ayo kita baca sama-sama gitu. Jadi senang kalau habis maghrib, habis subuh gitu kan kok. Kita baca bareng-bareng, kita tadarusan di sana. Itu konsekuensinya begitu kalau beriman dengan Al-Quran. Terakhir apa? Mengamalkannya. Contoh nih, nutup aurat. Ada yang bilang ke saya begini, Bu Fathia, emang menutup aurat wajib ya? Iya. Kok dia nggak termasuk rukun Islam ya? Kenapa dia tidak menutup aurat? Alasannya karena bukan rukun Islam. Memang menutup aurat wajib, Bu Fathia? Wajib. Emang ada hukumnya gitu? Katanya. Kok dia nggak terkenal rukun Islam ya? Saya bilang, berbakti sama orang tua rukun Islam nggak? Enggak kan? Ada di Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nutup aurat juga bukan rukun Islam, tapi ada di surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi ada memang yang perintah itu tercantum dalam Al-Quran, tapi tidak disosialisasikan, tidak disampaikan gitu ya Bu, sehingga mereka nggak paham kalau itu pun sebetulnya wajib gitu. Mereka menganggap yang wajib itu yang rukun Islam saja. Padahal di dalam Al-Quran banyak kan Bu yang wajib, sholat, zakat, berbakti kepada orang tua gitu kan Bu. Banyak banget, taat pada suami, nggak boleh selingkuh. Loh memang ada ayat tentang selingkuh? Ada. Masa sih Bu Fathia? Coba aja tengok surat An-Nisa ayat 34. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang soleha adalah yang taat kepada Allah, kepada suami. Terus apa? Menjaga kehormatan di situ. Ketika suami nggak ada, ketika suami nggak lihat, dia tetap jaga kehormatan. Kan banyak suami ke kantor langsung telepon mantannya, boy, udah berangkat suami, waduh. Berarti dia tidak menjaga kehormatan. Atau dia chattingan, teman-teman laki-lakinya dikirimin emot lope-lope. Nanti kalau telepon suaranya lenje, sentil, cadel, makaci. Itu berarti tidak menjaga kehormatan. Jaga kehormatan kita. Kok dia bisa yang menjaga kehormatan? Bima hafidhallah, karena Allah menjaganya gitu. Kalau kita pengen dijaga sama Allah, jaga kehormatan kita. Saya terkadang salut gitu, salut banget Bu. Anak perempuan muda, cantik gitu. Tapi dia karismatik ya Bu. Dia
stabil gitu, standar saja. Assalamualaikum Mbak, diberi Waalaikumsalam gitu. Lenje enggak, galak juga enggak gitu. Jadi orang tuh penasaran kan gitu. Kalau kita Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam, capek. Apalagi dipuji, Assalamualaikum cantik, Waalaikumsalam ganteng. Galak juga jangan. Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam, astagfirullah. Enggak juga. Stabil, standar saja. Itu Al-Quran ada semuanya. Sama orang tua harus taat, sama anak harus sayang, harus sering-sering memberi nasihat. Ada di surat Luqman. Sama teman ada nggak Bu Fatihah? Ada juga sama teman. Surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Jangan menghina sama satu kaum dengan kaum yang lain. Kita kadang-kadang kan fanatik sama suku kita ya Bu. Dasar orang Betawi, betah di wilayah sendiri. Oh pergi Jawa, jaga warung. Sudah, daun muda itu semuanya jelek di mata kita. Padang, pandai dagang nih gitu ya. Apalagi Batak banyak taktik salah. Kata Allah, jangan mengejek satu suku dengan suku yang lain. Boleh jadi yang kita ejek lebih baik daripada kita. Wala nisaun, coba perempuan juga sama, jangan ngejek perempuan yang lain. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Jadi kalau misalnya kita melihat perempuan, maaf ya Bu, pakaiannya terbuka, umur 70 tahun, udah kayak ongol-ongol, udah Bu. Kita komentarnya apa? Kan enak banget tuh Bu, udah pakai tank top gitu kan, enak banget dikomentari. Langsung Bu kita tutup. Boleh jadi sedekahnya dia lebih banyak daripada saya. Boleh jadi dia ketaatan dia sama suami lebih berat, lebih hebat daripada saya. Nggak jadi begitu. Pernah saya lagi jalan-jalan ke Singapura sama teman berdua. Ya itu tadi ada seorang ibu jalannya udah nggak rata, udah gemeter gitu ya, dia pegangannya udah gemeter, tapi pakainya seksi gitu. Temen nggak tahan juga dia komentar, ya itu dong bawa tanah mana gitu ya Bu ya. Saya bilang kita nggak tahu, belum jadi dia punya ibadah rahasia yang kita nggak punya. Iya sih, tapi kan kita nggak pernah tahu. Boleh jadi dia sholat malamnya lebih rajin daripada kita gitu. Jadi kalau kita melihat yang unik-unik lah Bu ya, kan kata Allah jangan mencela satu kaum atau jangan mencela satu wanita dengan wanita yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik daripada kita. Itu siapa yang ngajarin Bu? Kita tahu dari mana? Al-Quran. Sampai ke rumpi juga nggak berat. Adanya di mana? Di Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka makan bangkai saudara kamu sendiri? Kita lihat misalnya kucing nggak pernah makan bangkai kucingnya kan Bu. Ayam nggak makan bangkai ayamnya kan Bu. Tapi kita sering makan bangkai saudara kita sendiri dengan bergunjing. Semua ada di Al-Quran. Cuma tadi ketika kita ingin mengamalkannya, kadang-kadang ujiannya berat. Ya Bu ya, setannya bertubi-tubi di kiri. Nggak mau pokoknya harus jaga ini nggak boleh ngerumpi. Tiba-tiba kumpul 2 orang, 3 orang rumpi. Aduh gatel juga nih gitu ya, pengen ngomong juga, tahan astagfirullah, tahan tuh. Tiba-tiba ada yang komentar tentang musuh kita. Ya Allah Bu, ini gak nyangka ya, kita orang musuh kita misalnya. Oh ibu-ibu baru tahu ya, kalau saya sudah lama gitu. Mulai kita action di situ. Ternyata ngerumpinya panjangan kita daripada yang lain. Itu siapa? Setan. Jadi kalau kita beriman dengan Al-Quran, kita perlu pegang 5 yang tubuh konsekuensi yang tadi ya Bu. Mudah-mudahan kita bisa bawa pulang, terutama di bulan Ramadan ini. Refresh lagi, 5 ini apa saja? Berinteraksi atau dekat dengan Al-Quran, mendidik diri dengan Al-Quran, menerima hukum-hukumnya, membumikan atau mensosialisasikan Al-Quran, terakhir mengamalkannya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Yang paling gampang yang mana, Bu? Oh, gampang semua, ya Allah. Berarti keren. Alhamdulillah. Gak terasa 11:05, Bu Sarah. Ada yang mau bertanya, Mbak Ica, atau ada yang ingin menambahkan? Ada waktu 10 menit insya Allah. Saya persilahkan. Saya kembalikan ke Mbak Ica, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair atas ilmunya, Ustazah. Sama-sama. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Sudah ada Ustazah. Oke. Ada lagi? Mungkin 3, 2, 1 lagi. 2 dulu berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan Ibu saja bilang takdir kita tuh udah dicatat di lauhul mahfuz gitu ya. Terus kalau umpama kita sebagai manusia melakukan kesalahan, umpama kan sudah ada dari Allah tuh larangan udah boleh mabuk, berjudi, berzina, tapi kita melakukan, apakah itu ketentuan juga dari Allah atau tidak? Iya, baik. Saya jawab langsung ya. Ini ada air comberan, ada air susu. Pilih yang mana? Air susu kan? Apa kita bilang air comberan takdir kita minum? Enggak kan? Walaupun semuanya ditentukan oleh Allah, Allah titipkan nih akal, pendengaran, penglihatan, mata hati. Masa nggak dipakai semua? Komputer ada semuanya kan dititipin. Kalau kosong nggak bisa dipakai. Makanya kalau error otak manusia, orang gila, itu kan error tuh, dia nggak masuk, nggak dibebankan gitu. Tapi kita kan dititipin. Terus kita bilang, Mbak berzina, takdir, enggak kan? Ya Allah, Bapak kenapa mencuri? Sudah tercantum di lauhul mahfuz. Apa begitu jawabannya? Enggak kan? Gitu. Pernah orang ketika mencuri bilangnya apa? Takdir. Umar kesel banget tuh. Umar bin Khattab kesel, ada seorang pria ketika mencuri bilang apa? Takdir. Langsung dipukul sama Umar. Wah, ya Umar kenapa kau pukul? Takdir, kata Umar. Gitu jawabannya. Pertanyaan lagi tuh saja ya. Ya. Yang kedua, kalau kita kan puasa itu harus diganti ya biasanya. Kalau mama kita habis melahirkan atau lagi hamil selama 1 bulan itu tidak berpuasa, apakah harus wajib mengganti atau fidyah? Ini udah dibahas bulan yang lalu ya sebetulnya. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, semua ulama sepakat ibu hamil, ibu menyusui boleh tidak puasa. Yang berbeda apanya? Cara bayarnya. Pendapat pertama, kodok saja. Ibu hamil, ibu menyusui seperti orang sakit. Orang sakit kan ganti tuh, berarti bayar kodok. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, lihat dulu dia batalnya karena siapa. Kalau fisiknya dia lemah, dia nggak kuat puasa, dia kodok saja. Tapi kalau dia batal puasa demi anaknya, atau karena anaknya dia batalin puasa, maka dia kodok juga, fidyah juga, begitu. Terus ada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga bagaimana? Jika ibu ini golkar, apakah saya golkar, hamil lagi, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, berikutnya hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, dia sampai nggak bisa puasa. Ini kapan puasanya? Hamil lagi, dia nggak boleh di WA sama suami WA hamil gitu, berarti ketemu gitu ya, hamil, anaknya banyak lah. Nah untuk ibu yang seperti ini boleh fidyah saja. Tapi kalau anaknya cuma 1 atau 2, terus cara bayarnya bagaimana? Fidyah dulu. Aduh mau ganti hamil, ya udah fidyah saja dulu, gitu. Terus nanti ketika anak sudah besar, sudah tidak hamil, tidak menyusui, bayar kodoknya. Kenapa bayar fidyah dulu? Karena kita nggak tahu nih umur kita panjang atau tidak. Gitu. Sebenarnya kalau kita hamil menyusui berpuasa, itu anaknya lebih sehat, lebih cerdas ya. Ini pengalaman pribadi sih, masya Allah. Masya Allah, anak-anak yang lahir di Pakistan itu, saya kan nggak batalin puasa karena teman-teman di Pakistan pada puasa semua.
hamil puasa, menyusui puasa. Kakak ipar saya, semoga beliau redho saya ceritakan, punya anak 10, nggak pernah bayar kodok. Setiap hamil puasa, setiap menyusui puasa. Anak-anaknya juga sama begitu. Jadi keponakan saya walaupun hamil, menyusui tetap puasa. Anaknya pinter-pinter gitu. Pas pulang ke Indonesia, baru tuh mulai mulai agak manja gitu ya. Fat, kamu kan lagi hamil, kesini gitu lah. Akhirnya saya selang-seling, puasa enggak. Itu beda ketika anak saya disuruh latih puasa, Bu. Ya Allah, alasannya banyak. Kapan maghrib sih ya Allah, saya kayak mau mati gitu. Batal lah. Beda dengan anak yang diajak puasa, latihannya umur 5 tahun cepet gitu. Tapi yang gitu Bu, itu memang pengaruhnya luar biasa. Kembali lagi kepada kita, kan mental kita beda, fisik kita beda, keimanan kita juga kan berbeda. Jadi kalau kita yakin kuat puasa, gak ada masalah, puasa aja. Apa kata dokter? Bu Fatia, puasa saja. Gak ada orang hamil atau menyusui meninggal gara-gara puasa, gak ada, puasa aja gitu. Jadi makanya pas anak kelima saya optimis, saya puasa lagi. Anak-anak puasa lagi. Banyak yang banyak. Baru yang terakhir, yang ketujuh, karena saya hamil di usia mendekati 50. Jadi dokternya bilang, Bu Fatia, ini baby ini kecil. Jika ibu hamil umurnya di bawah 20 atau umurnya di atas 40, babynya susah besarnya. Maka saya nggak diizinkan puasa selama 1 bulan. Beda Bu memang. Jadi kalau disuruh puasa beda gitu ya. Saya merasakan itu beda. Ngatin jam terus. Ini Allah memang nyuruh kita begini ya, begini. Artinya dia berpikirnya tuh beda lah intinya. Jadi kalau mau anak-anak pinter, cucu pinter, bawa puasa. Beneran menurut dokter nggak ada yang meninggal kan gara-gara puasa gitu. Ya Allah. Yang lain gimana nanti? Boleh nggak? Yang lain dulu aja. Kesian. Waalaikumsalam. Jawabannya keluar dari tema juga ya. Saya mau menanyakan tentang waris. Tentang? Waris. Oh, waris. Kebetulan suami saya kan punya kakak tiri. Kakak tiri dan jauh sebelum suami saya lahir itu perempuan saya itu sudah berpisah. Dan sekarang pas kondisinya sekarang itu kan dia perempuan, akan kerja itu perempuan, tapi beda ibu dengan suami saya. Beliau sedang meminta warisan dari keluarga mertua saya. Yang di saat itu tuh yang setahu saya, yang sekarang dimiliki mertua saya itu dari bapak ibu kandung suami saya. Jadi si kakak ipar itu jauh sebelum itu gitu. Jadi bagaimana kira-kira pembagiannya? Kebetulan suami saya 4 bersaudara dan kakak ipar saya itu 1 perempuan. Gini, Terima kasih. baik. Gini. Kalau ini ya Bu, mohon maaf, ini suami istri. Dalam Islam itu kan harta suami, harta istri kan gitu ya. Ketika misalnya mohon maaf, ini suami istri punya harta gitu ya, punya harta istri udah jelas kan di sini. Kemudian misalnya mohon maaf ada jamu janda muda datang nih, jamu dari ini punya anak, dari sini punya anak. Nah, ketika bapak ini meninggal, maka yang dibagi hartanya dia saja, harta ibu ini gak diotak-atik. Makanya harus jelas. Ini ada kasus juga nih jamaah saya. Qadarullah dia nggak punya anak, nikah lagi lah suaminya, terus punya anak, baru 4 bulan hamil lagi. Sementara harta ini lebih banyak harta istrinya. Saya bilang apa, Mbak? Ini harus tertulis hitam di atas putih. Karena kalau suami meninggal, ini kan 1/8 dibagi 2, Bu. Bukan masing-masing 1/8, bukan. 1/8 dibagi 2, selebihnya buat anak tiri gitu. Akhirnya mulai tuh suaminya, iya, ibu jadi saksi, mertuanya maksudnya, jadi saksi ya, harta saya
60% punya saya, 40% punya istri saya. Saya bilang harus hitam di atas putih. Kenapa? Khawatir kayak gini nih. Jadi nanti kalau sudah misalnya mohon maaf, ini seibu apa sebapak? Jadi satu bapak dengan suami saya, cuma Satu bapak. Maksudnya seibunya dari ibu dari suami saya itu menikah dengan bapak suami saya itu jauh setelah bercerai dengan ibu yang pertama. Jadi hitungannya itu yang dimiliki sekarang itu dari orang tua suami saya mutlak gitu. Oke, jadi yang ini mohon maaf, ini kan satu bapak nih. Waktu bapaknya meninggal udah dibagi belum? Belum. Nah Maksudnya itu. dia perempuan, sementara suami saya itu berempat laki-laki semua. Iya, tapi kalau memang dia satu saudara seayah, harta ayah memang dia dapat. Masalahnya belum dibagi, itu dia nuntut wajar. Jadinya pembagiannya bagaimana? Itu tadi yang saya sampaikan, harta suami mana, harta istri mana. Jadi ketika ini meninggal, ini yang dibagi waris. Hati-hati ibu, fitnah tuh bu warisan kalau nggak cepat dibagi. Kebetulan kata mertua saya sih. Kebetulan semuanya ya. Kebetulan itu lebih banyak tuh dari ibunya gitu, dari mertua perempuan saya. Tapi kan yang ini ada, nggak boleh juga kita menafikan. Iya dong, kan yang meninggal nih bapaknya dia, dapat dia, wajar kalau dia minta gitu, karena ada hak dia di sini nih. Khawatir kalau kita ngambil semuanya zalim sama hak orang lain, begitu. Dihitung saja. Mana harta bapak, mana harta ibu yang dibagi, ya sampaikan. Dia harta bapak sekian, maka kalau dia dapat gitu ya setengah dari suami, ya sudah dia dibagi 3, suami dapat 2, dia dapat 1 gitu. Harus dibagi. Gitu ya, Allah Ta'ala. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama Bu, ini cuma saya mau bertanya itu perbedaan waris sama hibah. Saya itu belum paham. Waris sama hibah. Bedanya apa? Ya, bedanya apa? Oke. Suami saya itu 3 bersaudara. Suami saya laki-laki sendiri. Itu pembagian itu dibagi setelah bapak tua meninggal. Tapi ibu bilangnya itu hibah. Itu bagaimana ya Bu? Baik. Hibah itu diucapkannya dan diaplikasikannya ketika orang tua masih hidup. Nah, rumah mama ada 3 ya. Kamu yang anak pertama di sana, anak kedua di sini, anak ketiga di sini. Diucapkannya dan dibaginya waktu masih hidup. Itu hibah. Ada lagi wasiat. Kalau wasiat nggak boleh buat ahli waris. Nanti kalau mama meninggal, kalau emas itu dijual untuk ke masjid boleh. Tapi kalau nanti emas tolong dijual buat si bungsu, nggak boleh. Bungsu kan ahli waris. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Total kekayaan orang tua kita misalnya ada 1 M. Wasiatnya nggak boleh lebih dari 1/3. Misalnya nanti harta bunda yang 500 juta buat anak yatim, nggak boleh lebih dari 1/3 berarti. Jadi kalau wasiat ngucapinnya waktu hidup, diberikannya ketika meninggal. Syaratnya tidak boleh untuk ahli waris dan tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau warisan bagaimana? Ketika meninggal maka harta itu menjadi warisan semua. Laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan, begitu. Jangan sampai ketuker. Ibu-ibu yang punya aset ya. Ibu-ibu yang punya aset bisa dipikirkan mana yang hibah, mana yang warisan, mana yang buat menemani kita di hari kiamat. Harta yang kita genggam jangan buat yang hidup semua, berikan buat kita juga.
Dan sekarang mumpung Ramadan, nah, kenapa? Dia akan menemani kita di hari kiamat nanti. Kalau kita simpen buat yang hidup, terus yang temenin kita siapa? Harta kita kan kita mau mati kan gitu. Padahal kita pengen banget harta kita ada yang ngikut sama kita. Caranya bagaimana? Bersedekah, gitu ya. Demikian ya jawaban dari 3 pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan, kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran, insya Allah. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya. Mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita bertemu lagi setelah Idul Fitri. Ibu mohon maaf tadi saya cerita sama Mbak Saroh. Ini qadarullah ya Bu. Hari ini tuh seharusnya saya ada syuting TV One Damai Indonesiaku. Saya bilang sama Beca saya nggak bisa ada live di TV One. Hari itu juga sore ya Beca ya, tiba-tiba orang TV One bilang, Bu Fatia, kita pindah ke Senin. Kata Beca, Pak, ini rezekinya orang-orang JGC. Jadi alhamdulillah bertemu. Coba Bu, buat Allah apa sih yang nggak bisa Bu? Tinggal cucip, gampang. Hidup kita itu disentil gitu ya. Jadi kalau kita bisa begini, begitu, Allah semuanya yang membimbing kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita lebih dekat dengan Allah, yang sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu saja kesempurnaan dari Allah, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa menutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.